Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak semuanya, alhamdulillah sekarang kita bersama Kang Yuda dan saya merangkum beberapa pertanyaan dari video-video sebelumnya. Jadi begini nih Kang Yuda, kalau untuk pemula yang ingin belajar kambing perah, spesifikasi dasar gitu dalam pemilihan kambing itu seperti apa, sedangkan untuk biaya pembelian kambing perah kan lumayan ya Kang Yuda. Nah, kira-kira yang cocok bagi pemula itu kambing apa? Dalam jenisnya aja dulu gitu. Yang cocok kira-kira kambing apa itu Kang Yuda? Jadi gini John, ternak itu kan sebenarnya salah satu opsi bagi jalan kesejahteraan kan gitu ya. Jadi kenapa kemudian orang dari zaman dulu, dari nenek moyang kita sudah terbiasa beternak kan gitu. Jadi di masyarakat pedesaan itu kan orang beternak itu sudah biasa sebenarnya kan gitu. Jadi ada istilahnya kalau di bahasa orang-orang tua itu ternak itu sebagai raja kaya istilahnya kan gitu. Jadi bagian dari perilaku masyarakat tentang investasi. Ya kalau sekarang kan ada investasi di asuransi dan lain sebagainya. Jadi dulu orang-orang tua kita membayar premi asuransi itu lewat tenaga yang kemudian disimpan dalam bentuk ternak kan begitu. Jadi seperti tabungan tahunan mungkin. Tabungan tahunan. Jadi ada momen-momen di mana ternak itu dibutuhkan dalam jumlah banyak dan dengan harga yang bagus kan. Nah, namun dengan seiring perjalanan kan sekarang mulai polanya berubah. Jadi ternak itu sebagai bagian dari jalan usaha, jadi sebagai bisnis. Nah kan gitu. Tapi kan kemudian untuk masuk ke sektor bisnis, orang harus dulu memahami pola bisnisnya kan gitu. Nah ketika kita memulai, ya artinya kan kita belum punya jam terbang lah misalnya di dunia ternak. Tapi kemudian kita ingin memulai ternak kan gitu. Ya pilihan rasionalnya adalah beternaklah dengan jenis ternak yang paling mudah dijumpai di sekitar kita. Ya pilihannya misalnya di pasar atau di peternak-peternak yang ada di masyarakat kita yang sudah lama dibudidayakan, jenisnya apa kan gitu. Itu pilihannya pertama. Nah tapi kan kemudian kita punya orientasi nih, ternaknya mau ke ternak perah kan gitu. Ya itu tentu saja kan ketika kita berbicara ternak perah ya harus yang bisa menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Ternyata memang di masyarakat kita juga ada ternak-ternak yang sudah diusahakan lama dan menghasilkan susu yang melebihi dari jumlah kebutuhan anaknya kan gitu. Iya betul. Ya seperti kambing peranakan Etawa, ada kambing Jawa Randu, ada kambing Beligon. Kalau di wilayah tanah Priangan di wilayah Jawa Barat, istilahnya dulu kalau zamannya saya kecil, kakek saya itu miara kambing Sibni, yang namanya kambing Sibni di sini disebutnya. Ya mungkin kalau sekarang secara umum dikenalnya sebagai kambing Beligon. Jadi persilangan dari beberapa jenis kambing. Ya tapi dasarnya sepertinya itu dari kambing peranakan Etawa. Kan dari PE, masih dari PE. Tapi sudah silang-silang dan mungkin dulu tidak
tidak seperti saat ini di dunia peternakan modern. Jadi proses persilangannya tidak diatur, tidak direncanakan kan gitu. Nah, kita bisa memulai dengan memilih misalnya kambing peranakan etawa yang sudah ada di petani dan kita lihat anak-anaknya bagus, jumlah susunya cukup, sudah adaptasi lingkungannya kan udah kita uji bagus. Terus makanannya sesuai dengan wilayah lingkungan di mana sumber pakannya melimpah di tempat kita dan mereka sudah tidak perlu adaptasi lagi. Nah, tinggal kemudian ketika kita mengorientasikan peternakannya ke ternak perah, kambing-kambing yang ada itu kita upgrade kan gitu dengan misalnya kita mengawin silangkan dengan kambing sanen yang tentu saja sudah kita ketahui kambing sanen itu secara terah, secara galur itu memang jenis tipikal kambing perah yang unggul, yang secara umum menjadi galur terbesar yang hari ini menjadi sumber genetik kambing perah kan gitu. Nah, kita mungkin dalam volume susunya lebih tinggi, dalam gitu. volume susunya lebih banyak, dalam masa perah, masa laktasinya panjang. Nah, jadi kan secara hitung-hitungannya masuk dalam skala usaha. Jadi bisa dihitung kan gitu, bisa kita perkirakan kan gitu. Nah, terus gini nih Kang Yuda, kan kalau orang-orang sekarang kan lihatnya konten yang kita bikin gitu kan sudah kondisi seperti ini kan ya Kang Yuda. Nah, ini mungkin sedikit diinformasikan waktu dulu mengawali dalam beternak kambing, apakah Kang Yuda langsung dalam posisi kambing perah atau dalam fattening atau dalam breeding. Nah, kira-kira Kang Yuda dulu itu mengawali dalam beternak itu orientasinya kemana gitu kan? Terus juga diawali dulu berapa ekor itu Kang Yuda? Kalau sekarang kan dilihat apalagi video yang kita buat kan, wah itu kan jumlah populasi tinggi, terus juga kambing-kambingnya sudah sangat berkelas. Nah, ini sebagai bahan edukasi mungkin, jadi biar para penonton itu tahu awalnya Kang Yuda seperti apa gitu kan. Saya 2017 memulai beternak kambing ini dari kambing lokal. Nah, sebenarnya jenisnya kan apa itu Kang Yuda? Jenisnya dulu ada peranakan etawa sama Jawa Randu. Jawa Randu. Jadi waktu itu kan kita juga belum paham, belum tahu akan kemana orientasi beternak. Hanya saja waktu itu kan karena kita tinggal di desa, terus kita ingin memanfaatkan lahan. Awalnya kan ada lahan peninggalan orang tua, terus juga ada kebun yang terbengkalai. Nah, kita jadikan sebagai kebun pakan kan gitu. Nah, kita memulai start waktu itu beli kambing 6 ekor. Oh, jadi Kang Yuda awalnya hanya di posisi 6 ekor. 6 ekor. Jenisnya juga kambing lokal. Kambing lokal yang kita beli dari bandar yang biasa jual ke pasar dari petani kan gitu. Yang kemudian itu harganya ya ekonomis gitu, ya dengan standar harga pasar di tempat masing-masing kan beda-beda ya. Tapi ya kita dengan harga yang terjangkau lah pada saat itu. Jadi dari 6 ekor itu kita awalnya ya beternak dengan cara tradisional. Oh, jadi ngarit biasa, breeding dengan pola pakan yang kita cari di alam kan gitu dari 6 ekor itu. Nah, cuman kan kemudian ternak ini kan bertumbuh dalam jangka waktu 1 tahun. Dari 6 ekor itu kita waktu itu sudah tumbuh jadi 15 ekor. Oh, dalam 1 tahun dalam bisa 1 jadi tahun. Nah, kalau dulu itu yang 6 ekor itu ada kambing kacangnya? Ada juga kambing kacang, tapi itu akhirnya kita saat ini tidak menjadi pilihan untuk bahan di crossing kambing perah, karena dari sisi volume
susu tetap nggak ngejar. Terus dari sisi performa badannya juga agak lambat pertumbuhannya ternyata. Jadi itu memang dulu kita hanya eksperimen saja karena di sini banyak yang dulu miara kambing kacang dan saya lihat makannya nggak terlalu ribet gitu kan. Dia semua jenis daun dimakan kan gitu. Pertimbangannya kan itu. Nah, tapi kan semakin kesini karena kita punya orientasi untuk menjadikan ini sebagai usaha, ya kita pelajari untuk bisa mengupgrade kan gitu dari kambing-kambing ini bisa menjadi lebih baik performanya. Makanya kan kita juga mulai menanam hijauan pakan ternak yang unggul, ya kayak misalnya Indigo Vera. Terus kita tanam juga waktu itu pakcong, kita tanam juga kaliandra, sehingga waktu tahun kedua itu kita di populasi 20-an ekor lah waktu itu, itu kita udah mandiri pakan. Jadi sudah punya bank pakan sendiri. Jadi dari kebun sendiri, dari hasil yang kita tanam. Nah, namun waktu itu kan ada momentum di mana di tahun 2020-an akhir, setelah populasi kita mencapai 30-an ekor, permintaan susu mulai tumbuh. Banyak kan. Gini kan Kang Yuda, tadi kan start di 2017 6 ekor. Kemudian dari 2018 ada sekitar 15 ekoran. Ya. Kalau 2019 bertumbuh menjadi kurang lebih. Nah, 2018 akhir saya ada penambahan induk 10 ekor waktu ada itu. Ada penambahan induk karena ternyata memang populasinya ini cepat dan pertumbuhannya cepat. Ya saya waktu itu mulai mengupgrade. Kita juga mulai punya orientasi ke perah. Kita juga waktu itu mendatangkan pejantan yang secara genetik itu sudah tipikal perah. Waktu itu kita tidak menggunakan sanen. Waktu itu masih jarang lah orang punya sanen. Dulu kita hanya punya sapera F3 sebagai pejantan waktu itu. Kita silangkan dengan kambing-kambing lokal itu dan kita cetak terus, dan dalam waktu 3 tahun sampai 2020 waktu itu kita sudah mempunyai 30-an ekor kambing yang sudah silangan, sudah jadi sapera dan cross sapera. Nah, waktu itulah mulai kita menyusun perencanaan breeding yang bisa menghasilkan susu secara berkelanjutan. Kita mulai pola breedingnya kita atur waktu itu. Berarti mulai orientasi ke kambing perah itu 2020. Berarti sudah melakukan pengkajian gitu kan ya? Ya, selama 3 tahun itu ya kita belajar dari kambing itu, ya kita belajar cara merawatnya, kita belajar kendala-kendalanya, penyakitnya, kita belajar juga pakannya kan gitu. Sampai kemudian di 2020 itu memang kita ada pertumbuhan yang lumayan pesat. Berapa ekor itu Kang? Saya 2020 itu sudah punya 30-an induk. 30. Yang hasil dari breeding dari 6 tambah 10 indukan lagi di 2018 kan gitu. Nah, 2020 kita ada lagi penambahan sejumlah 20-an induk. Dan itu udah sapera semua waktu itu, karena kita juga ada beberapa teman yang waktu itu menjual kambing sapera yang memang usianya memang udah lumayan tua-tua, tapi kita mengambil genetiknya waktu itu. Kita mencetak nya sudah dari sapera kan gitu. Akhirnya kan dari 2020 sampai 2022 itu pertumbuhan di kandang itu karena permintaan susunya juga lumayan kenceng, ya kita ngejar produksi waktu itu gimana caranya biar cepat perputaran. Nah, akhirnya kan sampai 2022 itu, dari 2020 2 tahun terakhir itu dari
40-an induk. Kita di 2022 terakhir tercatat di populasi kandang itu di 230-an. 230-an ekor itu total populasi, tapi untuk jumlah indukan kita stabil di 130-an. Oh iya. 130-an jumlah induk yang kita pertahankan di kandang sebagai jumlah aktif kambing produksi itu ya sekitar segitu. Jadi kita mempertahankan populasi induk di jumlah segitu. Jadi nanti kalau ada yang sudah masuk masa akhir yang sudah tidak produktif dan kita seleksi juga produksinya, nanti ada penggantinya lagi dari hasil-hasil anakannya. Jadi kita mempertahankan jumlah segitu. Iya. Karena kapasitas kandang yang kita miliki juga saat ini ya settingnya memang di totalan sejumlah itu. Iya. Berarti 2022 pertumbuhan sangat pesat ya? Ya, sekitar 230 ekor. 230 ekor dari 2020. Jadi 2 tahun itu ada peningkatan populasi yang lumayan pesat. Signifikan ya? Signifikan. Nah, kalau sekarang ini di tahun 2024 total kita ya sekarang masih di angka segitu di 2024. Jadi kalau di kandang dipertahankan segitu. Jadi tapi kan Kang Yuda sekarang punya mitra sekitar 10 orang ya, kan? Ada juga yang memang kita ya karena kapasitas kandang ya, kandang kita juga kita tidak lagi saat ini kita menunda dulu berinvestasi di infrastruktur. Jadi kita kan tidak ada penambahan kandang baru. Jadi kita hanya mengurus jumlah populasi ini ya, kalaupun kemudian kita ada kelebihan populasi ya saat ini memang ada di beberapa petani yang kita titipkan kambingnya gitu kan sebagai bahan breeding kan gitu. Jadi kita untuk replacement stok di kandang kita sendiri nanti kita juga ngambil dari kandang-kandang petani yang kita titipkan induknya. Jadi di kandang kita dipertahankan populasinya tetap segitu gitu. Jadi kalau misalnya musim beranak hasil peranakannya sudah lepas sapi ya kita lempar keluar gitu kan, kita jual dan kita pertahankan. Kalau misalnya ada yang bermasalah, ada yang sudah masa akhir, kita akhir ya kita sejumlah itu kita menambah. Sejumlah yang keluar kita sejumlah yang ditambahkan itu sejumlah itu gitu. Jadi kita mempertahankan populasinya tetap dulu gitu kan. Karena kita juga ketika populasi tumbuh ya semua kebutuhannya juga ikut tumbuh. Iya betul, kebutuhan pakan segala rupa. Pakan, untuk tenaga kerja, untuk penanganan itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan penanganan pasca panennya, produknya kan gitu. Kita juga mulai harus tercover semua kan gitu. Nah ini kan ketika sudah di populasi di atas 100 itu kan kita udah mulai ada hitungan ekonominya kan gitu. Iya betul. Itu. Nah ini Kang Yuda, kalau perkiraan lah, kalau ditambah dengan populasi yang ada di mitra kira-kira ada berapa itu Kang Yuda? Belum untuk banyak saat ini ya, kalau misalnya ada sekitar 500-an jumlah populasi kandang kita dengan jumlah di kandang-kandang mitra dan petani yang tergabung dengan grup kita itu ya populasinya di kisaran 530-an lah. Oh, sekitar 500-an ada. 530-an, nah, 530-an populasi. Iya. Nah, terus gini nih, yang terakhir ini Kang Yuda mungkin. Kan kalau di video yang sering di-shoot ini kandang yang ini kan ya Kang Yuda. Kandang yang ini. Tapi kan setar pasti bukan kandang permanen seperti ini kan? Bukan. Nah, ini yang mau ditanyakan biar buat rekan-rekan yang ingin melakukan budidaya kambing itu tidak terlalu melihat wah harus punya modal yang tinggi seperti itu. Mungkin saya tanyakan dulu nilai aset pembangunan kandang yang pertama itu kira-kira habis berapa itu Bang Yuda? Saya dulu ngebangun kandang yang untuk 6 ekor itu karena sebenarnya bukan ngebangun dari awal ya. Saya udah punya kandang waktu itu bekas kandang bebek. Jadi udah ada saung lah kan gitu ya. Udah ada atapnya, udah ada alas kandangnya. Saya hanya menyekat dan menyiapkan palung pakan waktu itu. Jadi ya total modal untuk kandang waktu itu kita mungkin di kisaran 4 jutaan lah. 4 jutaan. 4 juta sampai 5 jutaan lah. 4 jutaan.
nilai aset pertama gitu kan ya. Pertama waktu kita mulai itu. Iya, siap. Nah, kalau ini Kang Yuda, sekarang kan seiring dengan pertumbuhan populasi, ya otomatis kan kebutuhan kandang salah satunya itu kan harus di-upgrade ya. betul, Nah, tiap tahun. ini mah sebagai itu aja lah gitu. Kira-kira ini aset berapa ini? Habis berapa? Karena Kalau untuk kandang yang ini, kandang utama ini bisa disebut. kalau kandang utama kita ini ya karena bertumbuh lah ya, karena Iya. kita juga nggak. Oh, ini luasnya berapa ini? Luas total kita di kandang ini di 30 kali 20-an. 30 meter kali 20 meter. 600 meter persegi 600 atap. meter Tapi kan itu dibagi-bagi, ada ruang buat Parlor gitu kan. depan, parlor, terus ada yang khusus ruang kandang. Kalau khusus ruang kandangnya mungkin hanya di sebagian sebelah yang di dalam itu kurang lebih 20 kali 8 160-an saja. 160 meter persegi. Hanya 160 meter persegi yang baru Iya. terpakai untuk kandang gitu Iya. kan, yang untuk perkandangan. Nilai aset kandang saja berapa Kang Yuda? Ya ini tumbuh sih ya kalau Iya, kalau kita start awal dulu invest di kandang Ini kan bertahap juga bertahap, pembangunan kan bertahap, setiap ya. tahun nggak Nggak sekaligus. langsung, iya. Jadi kan kita bikin kandang untuk kapasitas yang 40 dulu, 60, terus bertahap sampai pembangunan ke depan ini kan waktunya itu sekitar 3 tahun. Ya, ini juga kan masih belum rampung Masih sih belum, sebenarnya masih kan. belum. Ini juga masih banyak yang belum selesai sebenarnya pembangunan kandang ini kan. Dicicil lah pembangunannya, dicicil dari apa yang sudah kita dapatkan dari hasil ternak ini kita investasikan lagi ke aset. Iya. Gitu. Jadi untuk saat ini ya kita tumbuh. Jadi bangunan kita juga bangunan tumbuh, tidak menjadi bangunan yang selesai gitu sampai hari ini ya. Di 7 tahun kita beternak ya kita masih terus membangun, terus juga ada proses maintenance kan ketika usia kandang ini sudah masuk di usia 5 tahun dan lain sebagainya, juga ada pemeliharaan rutin yang kita terapkan kan, kayak misalnya di galangan papan di bawah untuk penyangga lantai kandang itu kan mungkin ada paku-paku yang sudah lapuk dan lain sebagainya, itu juga harus masuk dalam hitungan pemeliharaan. Jadi setiap dari hasil yang kita dapatkan kita juga harus menyimpan untuk perawatan gitu kan. Selain kemudian membangun, kalau hanya untuk membangun saja ya mungkin kita akan tidak akan pernah cukup gitu untuk ini, karena posisinya Pure Fresh ini kan betul-betul tumbuh dari proses yang bisa dikatakan dari nol kan gitu. Pembangunannya, karena kita beternak itu sekarang sudah menjadi full profesi kan gitu. Hitungannya ya ini jalan usaha yang kita jalankan. Meskipun memang kadang secara hitung-hitungan bisnisnya sebenarnya belum masuk di kategori bisnis yang yang sudah mapan kan gitu, tapi masih dalam proses pertumbuhan. Mungkin kalau aset ya terus bertumbuh karena kambing itu kan setiap tahun populasinya bertambah. Populasinya bertambah secara otomatis karena hitungan tahun itu saya hitung itu rata-rata kenaikannya hampir 100%. Jadi kalau kita punya 100 induk jadi 200 ya itu setiap tahun seperti itu. Makanya kalau kemudian kita mempertahankan populasi ya mungkin jumlahnya udah lebih dari 1000 ekor dalam 7 tahun ini kan gitu. Tapi kan ada penjualan, ada disimpan di mitra gitu. Tapi kan kita juga di peternakan kambing perah ini juga bibit
anakan jantan, itu kan salah satu bagian produk yang kita hasilkan, yang itu kita jual selain susu. Ya, Makanya susu kita itu sebagai nilai tambah. Nilai tambah saja kan gitu. Karena kita menganggap bahwa peternakan perah ini di Pure Fresh khususnya ya kita sebenarnya breeding plus gitu. Jadi breeding kambing plus karena ada susu untuk menopang kegiatan harian operasi kan gitu. Tetap ya kita tabungannya, simpanannya yang menjadi keuntungan utamanya ya tetap di hasil ternaknya kan gitu. Pada saat ini ya seperti itu alurnya kan gitu. Berarti sekarang sudah sekitar mau nginjak ke 7 tahun ya? 7 tahun, 7 tahun dari 2017 ke 2024 ya 7 tahun, nanti di bulan Desember lah 7 tahunnya. Iya. Nah jadi intinya gini buat sobat ternak semuanya, Kang Yuda itu tidak langsung bleg seperti ini, tapi kan berproses. Ya, jadi untuk sobat ternak semuanya yang ingin baru start jangan khawatir. Cuma 7 tahun kok untuk jadi seperti ini. Tapi kan hal tersebut itu diimbangi dengan keilmuan dari pengalaman kita kan tiap tahun ke tahun pengkajian. Dan setiap orang juga nanti pasti kan ada tujuan utamanya gitu kan ya Kang Yuda. Ada yang berfokus di fattening, ada yang fokus di breeding. Nah ini Kang Yuda berdasarkan hasil pengkajian lebih enak di kambing perah seperti itu. Jadi kan gini John, tipe-tipe peternak itu kan macam-macam ya. Ada yang dia beternak karena dia punya keyakinan bahwa ternak kambing ini sebagai salah satu ibadah, misalnya ada keberkahan dan lain sebagainya. Dia hanya mengejar itu, jadi ada kepuasan batin ketika dia mengurus ternak, merawat ternak. Jadi hitungannya ya dia nggak menghitung untung atau rugi, tapi bagi dia ketika ternaknya bagus, bertumbuh dan lain sebagainya, ya mungkin hanya untuk bisa menutup kosnya, mungkin setiap tahun dia bisa menjual dengan harga yang lumayan bagus. Ada juga tipe peternak yang memang sifatnya itu ya kayak orang-orang tua dulu, jadi sebagai tabungan. Benar. Nah, dia punya lahan nganggur kan gitu. Terus daripada kosong, terus ditanami tanaman pakan, terus dia juga punya kebun, ditanami tanaman buah. Nah, dia butuh pupuknya. Kan? Benar. Nah, jadi dia kalau misalnya dia berkebun terus untuk membeli pupuknya cukup banyak kebutuhannya, nah dengan beternak dia mengkoreksi lumayan banyak dari kebutuhan pupuk, kan gitu. Jadi di kebun yang dia kelola, dia bisa memangkas kos misalnya beberapa persen, ya di samping kemudian ternaknya juga bertumbuh kan gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang beternak itu sebagai hobi kelangenan kan gitu, ada nilai seninya kan gitu. Nah di sesama hobiis kan gitu, yang namanya hobi kan orang tidak lagi menilai dari harga dan lain sebagainya, tapi dari sisi kepuasannya. Nah kalau kita di Pure Fresh ini ya selain kemudian sebagai tempat kita berkumpul bersama keluarga di peternakan ini, karena peternakan ini diurus oleh keluarga, ya kita saat ini menjadikan peternakan ini sebagai ya sarana untuk kita bekerja gitu kan, untuk menghasilkan kebutuhan kan gitu. Akhirnya kan kita menghitung, menilai sampai kemudian aspek-aspek yang supaya bisa peternakan ini tetap lestari dan ada nilai lebihnya, sehingga nilai lebihnya itu bisa kita ambil setiap saat untuk kita hidup kan gitu. Jadi jalan kehidupan kita kan gitu. Ya saat ini ya mungkin Pure Fresh baru tumbuh sebagai usaha itu ya baru sekitar 3 tahunan terakhir. Dari 7 tahun itu ya 4 tahun awalnya ya kita investasi gitu. Investasi dan mengokohkan keilmuan. Itu kita belajar dari ternak gitu dan lain sebagainya. Karena memang ternyata apa yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman orang, dari literatur yang kita baca, ternyata di lapangan ada beberapa yang memang
itu kadang-kadang tidak kita temukan. Ya, jadi ya kita belajarnya itu langsung by practice gitu. Dari praktek-praktek, terus ada kendala, kita dalami, kita pelajari, lalu kita cari solusinya, kita konsultasikan dengan ahli. Nah, akhirnya kan kita ketemu, oh nanti kalau ketemu lagi kasus seperti ini, kita udah punya pengalaman loh. Oh gini cara penanganannya. Ya terus seperti itu, dan memang ketika kita ternak masih sedikit dengan populasi misalnya di bawah 30 ekor dengan jumlah yang udah lebih dari 100 ekor, ternyata permasalahannya beda jauh gitu. Ya, benar-benar. Karena kita tidak bisa mengontrol individu secara seragam dalam waktu yang bersamaan kan gitu. Jadi ada ruang yang berbeda yang kemudian kapasitas analisa kita, kapasitas keilmuan kita, kapasitas mental kita juga harus terus naik gitu kan, seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan usahanya kan gitu. Ya tantangannya juga makin besar. Ya tapi insya Allah lah peluangnya juga nambah besar. Semakin kan besar. Gitu. Insya Allah lah dari semua proses ini, ala kulli hal, alhamdulillah kita mensyukuri ini sebagai satu anugerah yang kita terima. Kita diamanahi ternak, kita diamanahi kemampuan untuk mengelolanya, ya, dan alhamdulillah kita berbahagia atas semua proses ini, dan kita memilih bahagia bersama ternak kan gitu. Nah itu yang kemudian hari ini menjadi jalan hidupnya Pure Fresh kan gitu. Gitu. Siap, terima kasih Kang Yuda. Sama-sama. Atas informasinya, mudah-mudahan Amin. sobat ternak semuanya semakin paham dengan berprosesnya Kang Yuda, dan mudah-mudahan Pure Fresh semakin berkembang besar. Amin. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.